Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dimas Alfaruk dalam channel belajar Dimas Alfaruk, Dimas Pecinta Online. Channel yang isinya amburadul, kak karuan, dan banyak macamnya. Channel cupu yang selalu tampil sok tahu. Oke, kita belajar ya. Saya tidak memberikan tutorial. Kali ini sesuai dengan janji saya tadi waktu saya bikin status di YouTube. Kita belajar setting Mikrotik RB931. Seperti ini Mikrotiknya, ini merupakan seri Mikrotik termurah yang pernah saya tahu, dan itu pun saya dapatnya ini tidak beli tapi gratis, dikasih teman Master Musrati dari Makassar. Terima kasih, Mikrotiknya sampai sekarang masih ada sama saya. Kenapa saya pilih kita belajar Mikrotik ini? Karena menurut saya Mikrotik ini sudah lumayan komplit ya untuk mewakili beberapa mikrotik yang ada di pasaran. Kenapa saya bilang lumayan atau cukup komplit? Karena dia ethernya sudah lebih dari satu, colokan LAN-nya ini ether namanya teman-teman katanya. Dan juga di sini sudah ada atau bisa memancarkan WiFi atau sudah ada WLAN-nya, WLAN internal bawaannya. Di sini saya colok sumber internet, LAN sumber internet ke Ether 1 internet, dan saya colok Ether 3 nya ini ke komputer atau laptop. Saya pakai komputer sih untuk kita lakukan setting, yang nantinya Ether 3 ini akan saya jadikan Ether hotspot sekaligus dengan WLAN nya nanti. Jadi 3 dan WLAN ini saya gabung, saya bridge, nanti jadi hotspot. Pelanggan yang connect ke SSID bawaan dari Mikrotik ini maupun ke access point yang dicolokin ke Ether 3 ini, untuk mendapatkan akses internet harus login terlebih dahulu. Begitulah kira-kira. Oh iya, untuk seri Mikrotik yang sudah ada WLAN-nya itu bisa dilihat dari seri atau tipenya. Ini RB931, jadi angka 1 di belakang tipe itu merupakan dia sudah ada WLAN-nya berarti. Satu lagi contohnya ini 951, ya ada satu juga kan, dia sudah ada WLAN-nya juga, tapi tentunya spesifikasinya beda dengan 931 tadi. Sama kalau mau setting colok di Ether 1 internet, dan untuk ke PC atau laptopnya colok di ether berapapun nanti bebas sih teman-teman. Kalau biasa saya di ether yang paling jauh dari ether 1, dari ether internet ini. Ini juga ada RB941 versi yang berdiri ya, sama aja. Biasanya saya sumber internet saya colok ether 1, dan yang untuk settingnya saya colok ether 4. Ini juga ada WLAN nya, ingat tipenya 941 yang ini. Ada angka 1 di belakang tipe, berarti di belakang tipenya itu 941 ya, ada angka 1 ya. Jadi sudah ada WLAN-nya dia. Ini 941 yang versi tidur ya. Versi tidur ya. Ini tiduran. Juga ada apalagi ya? Pokoknya ada angka 1 ya, 951, 2011, 3011 itu sudah ada WLAN-nya. Oke, langsung saja kembali ke topik. Kita belajar setting Mikrotik RB931. Juga ini bisa diterapkan di RB941 karena langkah-langkah yang akan kita lalui nanti hampir sama, cuma beda ether aja. Saya sumber internet kembali saya informasikan, sumber internet saya colok di Ether 1 internet, dan untuk settingnya saya colok Ether 3 yang nantinya saya bridge dengan WLAN akan menjadi server hotspot ya. Oke, langsung saja kita buka Winbox. Ini baru saja saya reset Mikrotiknya. Dia sudah ada IP address. Jadi pada saat kita connect atau kita hubungkan ke sumber internet lalu kita colokin LAN ke Ether 3, dia sudah langsung bisa internetan ya. Secara defaultnya seperti itu ya. Dia sudah bisa internetan seperti ini. Ya, anggap bisa internetan lah, percaya aja. Ini saya ping sudah dapat balasan. Tapi kita masuk dulu, kita buang configurationnya. Masuknya tetap ya teman-teman. Loginnya adalah admin, passwordnya dikosongi. Kita klik MAC addressnya di sini di Winbox. Ini klik MAC addressnya lalu kita klik connect.
Ya, tampilan awalnya seperti ini. Jadi kita remove configuration. Ya, ini putus tidak? CPU load 100%. Ini saya tidak rekomendasikan pakai Mikrotik ini ya. Ini cuma contoh aja. Kenapa? Karena Mikrotik ini dipakai berapa orang aja CPU loadnya sudah tinggi. Ya, jadi cuma contoh aja. Mungkin teman-teman pakai seri lain yang ada WLAN-nya seperti 951 dan lain sebagainya, versi ke atas itu 941 masih mending lah untuk sampai 20 user, 15-20 user masih mampu dia. Oke, kita lanjut ke materi. Materi. Kembali kita klik MAC address-nya, lalu kita klik connect, loginnya admin, passwordnya dikosongi ya. Kita pelan-pelan aja biar gak jatuh. Kita enter interface. Ya, seperti yang saya bilang tadi, Ether 1 saya hubungkan ke sumber internet, dan Ether 3 saya colokin ke PC atau ke laptop. Dalam hal ini saya pakai PC. Oke. Yang pertama kita ubah dulu identitas. Ya, maksudnya ubah identitas Ether 1 ini biar gampang aja nanti mengidentifikasinya. Sebenarnya untuk para master ini malu-maluin saya ini sebenarnya. Kalau diketahui master diketawain ya. Tidak usah identitas sebenarnya, kalau sudah master sudah bisa. Master limbat misalkan. Ether 1 kita beri nama, klik 2 kali ya. Caranya klik 2 kali aja di interface list. Masuknya di interface ini ya, yang di sini. Nah, ini masuknya ke si interface. Klik 2 kali pada Ether 1. Lalu kita ubah misalkan 1 internet misalkan. Atau 1 WAN terserah dah, WAN atau internet atau sumber internet bebas. Lalu kita klik OK. Yang kedua, saya bilang tadi Ether 3 dan WLAN akan kita bridge untuk sebagai server hotspot. WLAN-nya ini masih posisi, kalau abu-abu kayak gini berarti posisinya dia sedang disable atau tidak aktif. SSID-nya tidak muncul. Kita cek SSID-nya nggak ada, ini cuma ada RDA home, Salsabila net, RDA network, dan Hapla wifi. Itu cuma baru ada 4. Kita aktifkan dulu WLAN-nya. Caranya klik 2 kali WLAN. Kita pilih modenya adalah mode AP bridge. Ya, itu aja sih. Lalu SSID-nya kita ubah. SSID-nya ini aja yang diubah. Modenya pilih AP bridge dan SSID-nya kita ubah, misalnya Mikrotik RB931 misalkan. Lalu kita pilih enable atau kita klik enable, yes, kita apply dan OK. Maka tampilan WLAN pada interface list ini akan berubah menjadi hitam, dan di sini biasanya akan muncul SSID baru. Sebentar. Nah, ini Mikrotik RB931. Kembali lagi. Tadi ini posisinya seperti ini. Abu-abu, kita klik 2 kali, modenya pilih AP bridge. SSID-nya diubah ya teman-teman, bebas apa misalkan. Lalu kita enable. Lalu kita apply dan OK. Seperti ini. Langkah selanjutnya kita membridge atau menggabung Ether 3 dan WLAN ini. Seperti yang bilang tadi, HP atau perangkat apapun WiFi yang terhubung ke WLAN dengan SSID yang kita buat barusan, agar mendapatkan internet harus login dulu ya, namanya juga hotspot voucheran. Nah, seperti itu yang seperti teman-teman inginkan nih sebenarnya. Kita ke bridge ya, kita klik tambah pada menu bridge. Oh ya, ini tutup dulu ya, interface kita tutup dulu. Kita ke fokus ke tampilan bridge ya, saya tutup lagi. Kita ke menu bridge ya, lalu kita tambah ini tab bridge yang pertama, yang paling awal ya. Ini ada bridge, ada prod, ada VLAN dan lain sebagainya. Kita ke tab bridge, kita klik tambah ke general ya, namanya kita ubah misalkan bridge hotspot atau hotspot saja sih, terserah teman-teman. Lalu kita klik OK ya. Lalu kita pindah ke tab port ya. Ya, ini tadi seperti yang saya bilang, kita akan bridge atau kita gabung Ether 3 dan WLAN ya. Ya. Tutup lagi interface-nya.
Tap menu port pada bridge ya. Ribet banget ini sebenarnya, ini artinya jembatan ya. Bridge, tap menu port, kita klik tambah, lalu kita pilih interface yang pertama, biar urut dulu ya. Ether 3 kita pilih, Ether 3. Bridge-nya kita pilih bridge hotspot. Ya, seperti yang kita buat tadi bridge-nya di sebelum ini. Lalu kita klik apply. Ya, Ether 3 sudah masuk bridge hotspot, maka akan putus. Kita reconnect lagi ke bridge lagi ya, ke port lagi. Sebentar, kok putus nyambung kamu rek. Oke, ke tab port lagi, lalu kita klik tambah lagi, kita pilih WLAN ya, kita pilih WLAN dan kita apply dan oke. Maka WLAN dan Ether 3 sudah menjadi bridge atau sudah gabung ya. Sebenarnya ada beberapa syarat ya untuk membridge ini. Kenapa? Karena bridge ini bagi mikrotik yang tidak ada chip switch-nya ya, ini akan memberatkan mikrotik. Artinya jika ini dicolok access point, nah misalkan kita bridge sekalian Ether 2 ya, misalkan Ether 2 kita bridge misalkan. Ini ada nanti Ether 2 dan WLAN juga. Nanti kalau Ether 2 diberi access point, Ether 3 diberi access point, juga WLAN-nya diberi access point. Untuk mikrotik yang kelas-kelas bawah itu yang tidak ada switch chipnya, yang tidak mendukung switch chip, nanti akan memberatkan access point, memberatkan mikrotik ya. Tapi untuk yang mikrotik kelas atas 2011 dan itu gimana ya menjelaskannya ya. Jadi penggabungan ini sebenarnya untuk mikrotik kelas bawah ini memberatkan mikrotik karena switch chipnya kok jadi kemana-mana ya. Biar wes, oke, kita gabungnya seperti ini gitu aja caranya wes, biar gak panjang ya. Oke. Stop. Oke, sudah cukup. Selanjutnya kita memberikan IP address, atau kita pertamanya memberikan IP address untuk interface atau bridge hotspot. Nah, jadi yang akan diberikan ke klien itu kita beri atau kita buat IP addressnya dulu. IP address mikrotik lah, katakanlah seperti itu. Caranya masuk ke IP addresses. Kita klik tambah di sini pada address list. Di sini untuk interface-nya kita arahkan ke bridge hotspot yang sudah kita buat tadi. Addressnya kita tulis misalkan 10 seperti kemarin, 10.11/24 gitu aja. Lalu kita klik apply, maka yang network otomatis terisi 10.10.10.0 ya, dan klik OK. Maaf, saya batuk dulu. Selanjutnya kita akan meminta DHCP client atau IP dari sumber internet. Sebenarnya ini bisa diklik manual. Di sini kita klik tambah, lalu kita arahkan ke internet. Tapi menurut saya akan lebih mudah jika memakai DHCP client dari sumber internetnya. Jadi kita mikrotik ini meminta IP otomatis dari sumber internet. Katakanlah seperti itu. Putus lagi rek. Sebentar, ini putus lagi. Ini mikrotiknya lumayan keren ya. Kenapa sering putus gini? Kok hilang? Nah ini. Oh iya, dapat IP. Sudah dapat IP, memang putus. Ya, address list ke bridge hotspot sudah ada. Seperti yang saya bilang barusan, kita akan meminta IP dari sumber internet. Ini akan otomatis terisi nanti. Ini saya pinggirkan dulu. Caranya masuk ke IP DHCP client ya. DHCP client, kita klik tambah di sini, tambah biru. Ini tombol biru ini, tombol apa ya? Tanda plus biru ya. Untuk interface kita arahkan ke internet, ke Ether 1 sumber internet, dan settingannya biarkan tetap seperti ini, use DNS, NTP dan ADD default root, biarkan seperti ini. Jadi kita tidak usah, nanti kita usah isi IP root lagi. Klik apply dan OK. Biarkan mikrotik sambil menunggu request IP dari sumber internet. Nah, ini sudah otomatis ada. Jadi mikrotik mendapatkan IP 192.168.7
192.11/24 seperti ini. Oke, selesai. Kita tutup semua. Lalu selanjutnya kita ke IP DNS. Ya, IP DNS. Server kita isi server Google aja. 8888. Klik panah ke bawah. Lalu isi aja 8844. Jangan lupa klik allow remote request. Ya. Lalu klik apply dan oke. Lalu kita masquerade ya. Apa ya? NAT ya. Kasih NAT ya itu. Caranya masuk ke IP firewall. Ya. Lalu ke tab menu NAT. Lalu klik tambah di sini. Ya, general dulu. Ya. General chain src NAT action kita pilih masquerade. Klik apply atau langsung oke, terserah, biar urut aja ya, urut cara yang benar. Klik apply dan oke. Seperti itu. Dan di sini biasanya Mikrotik sudah bisa mendapatkan internet dari sumber internet. Caranya kita cek, masuk ke new terminal, kita ping Google. Ping kok huruf besar ya? Tidak apa-apa sih sebenarnya. Cuma gak enak aja dilihat. Ping google.com. Ya, dia sudah mendapat reply, artinya Mikrotik ini sudah terhubung ke sumber internet. Oke. Selanjutnya kita apa ya? Oh, clock ya. Pengaturan clock itu tak kalah penting. Jam artinya IP ke agar Mikrotik jamnya selalu update. IP bukan sistem clock ya. Clock time zone auto detect Asia Jakarta. Ini sudah benar berarti ya. Disesuaikan aja dengan daerahnya teman-teman. Asia misalkan waktu Indonesia Tengah, Asia Makassar, waktu Indonesia Timur, Asia mana ya, Indonesia Timur. Carilah di sini Asia mana gitu yang sesuai. Ada semua kok. Ada Makassar untuk waktu Indonesia Tengah, terus ada mana kemarin Jayapura untuk waktu Indonesia Timur. Lalu kita klik apply, itu aja. Buangnya time zone auto detect dibuang. Jadi biar dia time zone-nya sesuai dengan yang kita setting. Lalu klik apply dulu biar benar. Oke. Ya. Lalu kita ke SNTP client. Artinya Mikrotik ini kan sudah terhubung ke sumber internet ya. Misalkan suatu saat ada pemadaman listrik, jadi pas Mikrotik ini kembali menyala, kembali hidup, dia bisa update otomatis dari apa namanya server yang kita setting di SNTP client. Sebenarnya saya lupa saya isi berapa biasanya. Soalnya biasanya saya pakai script ya teman-teman. Sebentar, mana deh? Tak cari dulu. Biasanya saya pakai script. Shift Mikrotik tinggal jepret. Oke, ini saya copy dulu. Isinya seperti ini ya teman-teman. Sebentar. IP-nya ini, terus secondary-nya ini. Sebentar. Oke, kita perbesar. Bener enggak? Sebentar. Kok ada yang hilang kayaknya? 114202 hilang rek. Ya, hilang. Saya biasanya isi ini. Caranya masuk ke sistem SNTP client, atau ada beberapa Mikrotik yang tulisannya adalah NTP client. Sama aja. Kita klik enable dulu. Primary NTP server kita isi yang atas ini, yang 20265. Bebas sih. Ini ada beberapa server, bisa teman-teman googling SNTP client Mikrotik gitu aja. Banyak kok. Ya. Isi ini. Paste. Saya malas ngetik aja, jadi saya copy. Sebentar, 18. Kok nanggung ya? 1841. Wes. Ini yang benar ya. Nah, seperti ini. Primary-nya adalah yang 202.65.114.202 dan secondary-nya adalah ini
212.26.18.41. Bebas ini teman-teman bisa cari NTP server Mikrotik itu aja di Google. Lalu DNS-nya kalau mau ikut ini ya monggo silahkan. Saya malas ngetik. Nah, ini asia.pool.ntp.org ini. Lalu kita klik apply dan oke. Lalu kita setting hotspot. Setting hotspotnya, caranya masuk ke IP hotspot. Bener ya, sudah gak ada yang ketinggalan kan? Oke. Lalu ke tab menu server ya. Saya ulangi, IP hotspot, tab menu server. Tab server ini ya, ada server kan, server profile, user profile kan, dan lain sebagainya. Kita ke tab menu server. Kita pilih hotspot setup. Ya. Tampilannya akan seperti ini. Hotspot interface kita pilih bridge hotspot yang sudah kita buat tadi di awal. Lalu kita klik next. IP-nya biarkan karena kita sudah mengisi IP untuk hotspot, jadi IP-nya 110.10.10.1/24. Masquerade Network sudah tercentang. Lalu kita klik next. IP pool. Kalau saya sih biasanya IP pool ini saya tidak biarkan default seperti ini. Biasanya kalau Mikrotik 10.10.10.1 ini, maka IP poolnya biasanya akan dimulai di 10.10.10.2. IP pool ini adalah IP yang akan diberikan kepada pelanggan hotspot atau voucheran kita, ya, akan diberikan ke perangkatnya itu. Biasanya saya isi sampai 11. Jadi IP-nya yang akan diberikan itu mulai IP 10.10.10.11 sampai 10.10.10.254. Biasanya kalau Mikrotik kelas bawah saya isi /24, ada sekitar 253 host yang disediakan, yang dialokasikan oleh Mikrotik untuk perangkat pelanggan. Lalu ini kan tadi 2, kok Mas Dimas ubah 11, yang 10.2 dan 10.10 sampai itu 10.10 mau kemana kan gitu. Biasanya saya gunakan untuk access point. Nanti IP access point biar bisa dipanggil di satu jaringan, seperti itulah, katakanlah seperti itu. Jadi teman-teman bisa ikuti saya dimulai dari 10.10.10.11 atau seperti tadi bawaannya 10.10.10.2. Jadi kalau kayak gini 10.10.10.11 sampai 254, ini sisa berapa ya? 254 dikurangi 11 berarti 243 host yang disediakan Mikrotik untuk perangkat voucheran. Ini materinya nantilah kapan-kapan saya jelaskan. Bikin default aja ya, 10.10.10.2 dulu. Ini bisa diubah kok kapan saja. Lalu kita klik next. Sertifikat non, next lagi. Ini biarkan 0000, next lagi. DNS server sudah yang tadi, next lagi. DNS name. DNS name-nya kan itu kan alamatnya itu ya. Misalkan RDA.net seperti yang semalam saya bikin di 750 GR3 ya. Oke, kita klik RDA.net misalkan. RDA.net ini. RDA.net. Oke, atau kembarnet, kembar.net misalkan, atau apapun, postnet, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. DNS name saya isi RDA.net. Lalu kita klik next. Ini hotspot setup, create local hotspot user. Nah, ini adalah login admin. Anggaplah ini adalah voucher pertama yang dibuat untuk admin. Ya. Ini adalah login admin, artinya kalau kita mau mengakses Mikrotik kan kita harus login dulu ya kalau terhubung ke server hotspot. Nah, di sini ini dibuat kode voucher pertama. Jadi username kita buat di sini dan passwordnya kita buat di bawah ini. Misalkan username-nya adalah admin, passwordnya adalah 123 misalkan 1234 lah gitu aja. 1234 misalkan seperti itu. Ya, ini adalah login voucheran ya. Ini bukan login ke Mikrotik ya, teman-teman. Nanti login Mikrotik ada lagi. Login untuk masuk ke Winbox maksudnya. Anggaplah seperti itu. Ya, lalu kita klik next. Ya, lalu kita oke. Saya biasanya kalau ikut saya ya, kalau ikut saya biasanya saya klik 2 kali lagi pada
uh, hotspot 1 ini, pada server hotspot, tab menu server hotspot saya klik lagi 2 kali, tak seperti itu. Lalu pada address pool saya biasanya isi none ya. Idle timeout ini saya kosongi, tapi saya copy ya angkanya, saya matikan. Matikannya itu klik panah atas tadi ya, seperti ini, matikan. Lalu saya pindah di keep alive timeout, tetap isinya 5 menit. Atau tadi misal tadi kan gini ya teman-teman, nah seperti itu ya tadi ya, nah, seperti itu tadi, seperti itu. Atau gini, matikan, lalu di sini isi manual 00.2 05.2 00. Keep alive timeoutnya saya isi 5 menit. Keep alive timeout itu jika ada user yang login pakai kode voucher sekian, lalu tidak dipakai atau keluar dari jaringan selama 5 menit, maka dia akan terputus otomatis dari jaringan Mikrotik dan harus login lagi gitu maksudnya. Lalu kita klik apply dan oke. Lalu kita ke tab menu server profile. Pada hsprof1 yang ada RDA-net-nya, yang ada DNS name-nya ini, kita klik 2 kali dengan cepat, ya. Tab menu general seperti ini, hotspot name, hotspot address maksudnya, DNS name, RDA-net, HTML directory, ini directory untuk menempatkan login pack ya. Yang perlu kita setting adalah di tab menu login ya. Tab menu login, kalau saya biasanya saya buang cokinya untuk awal-awal ya, saya buang cokinya, saya centang HTTP cap dan HTTP pub. Kalau sudah nanti bikin user profile dan lain sebagainya, biasanya saya centang mic cokinya. Nanti kapan-kapan kita lanjut ke situ ya. Yang penting coki ini dibuang dulu, HTTP cap dicentang dan HTTP pub dicentang. Biasanya kalau saya seperti itu. Lalu kita klik apply dan oke. Selanjutnya kita ke DHCP server. Biasanya kalau saya tidak setting ini ya, caranya masuk ke IP DHCP server ya. Biasanya tidak mengubah masa sewa ya. Sebentar, belepotan saya ngomongnya sebentar. Kita ke DHCP server dulu, ke tab menu DHCP, lalu kita klik yang DHCP 1 ini, klik 2 kali dengan cepat ya. Di sini ini ada last time, di sini last time ini adalah masa sewa IP-nya. Jadi standarnya itu adalah 1 jam. Nanti kalau ada orang keluar masuk ini misalkan masuk ke jaringan hotspot kita jam 12 misalkan, ini tanpa login ya, jam 12 dia masuk, jadi masa sewanya dan keluar lagi misalkan, masuk tanpa login, cuma masuk aja, masuk ke login pack dan dia keluar lagi, matikan wifi lagi, kan otomatis pada saat masuk ke login pack itu dia dapat IP ya dari Mikrotik. Dia masa sewa IP-nya itu adalah 1 jam ya. Nanti ada misalkan ada 10 user, berarti ada 10 IP yang sudah diberikan Mikrotik, meskipun 10-10-nya tidak login ya, dia sudah makan 10 IP. Misalkan ada 100 perangkat yang terhubung, sewanya 1 jam juga tanpa login, jadi sudah 100 IP yang dimakan tanpa login, terbuang sia-sia dan tidak terlepas dari Mikrotik selama 1 jam. Baru 1 jam dia dilepas perangkatnya ya. Pengaturannya itu di last time, masa sewa IP-nya ini. Jadi saya buat ini masa sewa IP-nya, saya biasanya isinya 5 atau 10 menit ya, 10 menit lah seperti itu. Lalu saya centang biasanya add for IP less dan always broadcast dan klik apply dan oke. Seperti itu. Kita coba loginnya dengan password admin dan 1234 tadi. Oke, kita coba. Kita kunjungi alamat DNS rda.net ya. Biasanya akan langsung dialihkan ke halaman login pack bawaan seperti ini. Ini halaman login pack bawaan Mikrotik, halaman login pack legendaris ya. Loginnya seperti yang kita buat tadi, admin yang di sini ya, IP, hotspot, user. Ya, kita buat username-nya adalah admin, passwordnya adalah 1234 kalau tidak salah. Ini tidak tampil passwordnya. Kalau mau menampilkan, klik kanan, show kolom dan password. Nanti passwordnya akan keluar di sini. Ya,
Misalkan ini buat password sembarang misalkan, maka ini tidak akan login ya teman-teman ya. Nah, seperti itu. Kita coba login. Nah, invalid username dan password, itu keterangannya. Ini posisi komputer kita tidak dapat internet. Ini saya ngeping tidak dapat. Kita coba YouTube, sudah tidak dapat, tidak bisa ya. Gak bisa dah. Nah, itu sudah tidak bisa. Lalu kita perlu login ke voucheran. Nah, memakai akun voucheran yang sudah kita buat pertama untuk admin. Lalu kita klik OK. Nah, ini sudah login. Saat tes ping sudah dapat reply. Kita tes YouTube, sudah bisa YouTubean kayak ketahuan saya orang desa ya. Gak apa-apa lah. Seperti ini teman-teman. Kita kembali, ada beberapa settingan yang perlu teman-teman tahu sebelum membuat user profile. User profile biasanya saya langsung buat di Micmon ya. Di Micmon itu videonya sudah ada di saya, di channel saya ini ya. Menambah atau menghapus login ke Mikrotik, maksudnya yang ini, ke Winbox ini ya. Ini kan pas loginnya masih admin, passwordnya masih kosong ya, password kosong, bukan tulisan kosong, jadi memang passwordnya masih tidak ada. Caranya masuk ke sistem user. Nah, di sini kita tambah user baru, misalkan kita buat Dimas, misalkan seperti itu. Grupnya kita buat full, jadi login Dimas ini diakses full ke Mikrotik, mau hapus, mau reset maksudnya, terus mau ngapain aja dia bebas karena diaksesnya full. Passwordnya kita buat misalkan 12345 ya, tulis 2 kali passwordnya, ini yang biru-biru ini cuma keterangannya, klik apply dan OK ya. Ini ada 2 buah akun login ke Mikrotik, ada admin yang passwordnya adalah kosong dan Dimas yang passwordnya adalah 12345. Maka kita disconnect dulu, lalu kita login dulu memakai akun yang sudah kita buat, Dimas 12345. Ini akun login ke Mikrotik, ke Winbox, ke aplikasi Mikrotik di Play Store dan lain sebagainya ya. Kita connect lagi dan kita hapus yang admin. Cara hapusnya, pilih yang admin sampai ada tandanya seperti ini ya. Nah seperti itu yang admin, lalu kita klik tanda minus merah dan ada tulisannya remove. Itu kalau kita sentuh ada tulisannya remove. Seperti itu. Lalu tak kalah pentingnya juga kita memberikan identity atau identitas untuk Mikrotik kita ya. Caranya masuk ke sistem identity ya. Ini identitinya masih Mikrotik gitu kan. Identity itu bisa terbaca di sini kalau kita mau login ke Winbox ya. Nah, ini identity Mikrotik gitu ya. Jadi biar menambah kekerenan aja. Sistem identity. Misalkan kita beri ya, Dimas Alfaruk misalkan, atau apapun. Ini kalau punya banyak Mikrotik kan harus ada identitinya. Atau misalkan seperti itu, Mikrotik pusat, klik apply dan OK. Kita cek di sini waktu kita login ke Winbox, identitinya Mikrotik pusat sudah berubah ya teman-teman. Oke, setelah ini tinggal buat user profile dan tinggal generate voucher di Mikrotik, di Micmon maksud saya, dan tentunya juga mengubah login pack atau halaman login di buat pelanggan kita. Masa iya login packnya masih seperti ini, masih bawaan ini ya, itu kan masih bawaan admin 12345 12344 ya, salah nih mesti. Nah itu kan admin 1234 ya, login sudah bisa YouTubean.
Oke, segitu saja teman-teman caranya setting mikrotik RB931 dan juga bisa diterapkan di mikrotik RB941 atau RB951 atau sekaligus RB2011 yang ada wilayahnya. Ini mirip-mirip lah seperti ini fiturnya. Ini untuk dasar aja ya teman-teman, untuk dasar aja buat teman-teman yang pengen belajar sendiri setting mikrotik daripada atau yang tidak mau keluar uang untuk ke jasa setting ya, yang tidak mau keluar uang untuk ke jasa setting ya. Lagi-lagi saya bilang, jika teman-teman pengen belajar setting sendiri, harusnya teman-teman mulai dari nol dulu seperti saya ini. Sekarang ini mulai dari nol, lalu kita belajar, nanti lama-lama juga sedikit-sedikit akan paham. Sering saya bilang ke teman-teman di grup WhatsApp, jika orang malas berpikir dan malas belajar, maka jangan malas untuk mengeluarkan uang. Artinya kalau malas mikir, malas belajar, ya jangan malas untuk bayar orang untuk setting mikrotik kita, gitu aja. Jangan ke saya, banyak kok yang bisa setting di luar. Kalau saya mahal, tarifnya bisa US dollar. Oke, terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Video ini saya buat untuk teman-teman yang pengen belajar setting mikrotik dasar untuk hotspot. Ini benar-benar dasar. Saya juga masih belajar, tidak bermaksud menggurui, cuma sekedar berbagi ya. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan komentar. Kalau saya bisa, insya Allah saya jawab. Mohon maaf jika telat-telat atau ada komentar yang tidak bisa saya atau belum saya balas. Itu karena komentarnya banyak ya. Ini channel ecek-ecek aja komentarnya banyak, saya sampai tidak sempat untuk membalas satu persatu. Mohon maaf. Saya Dimas Alfaruk dari channel Belajar Dimas Alfaruk, Dimas Pecinta Online. Selamat menjalankan aktivitas, selamat memulai bisnis hotspot voucheran, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.